Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey Febrian Pratama, dari jurusan Pariwisata Prodi D4 Manajemen Perhotelan. Baiklah, yang terhormat, Dr. Kasmita SPD MSI, pada kesempatan kali ini, saya akan, melakukan presentasi, proposal penelitian riset pariwisata saya. Latar belakang karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan hotel ini dikatakan buruk karena perusahaan dirasa tidak dapat memenuhi kegiatan konsumen baik melalui produk maupun melalui pelayanan perusahaan. Kurangnya etika baik dalam berperilaku maupun tutur kata yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan dan juga kelalaian karyawan tidak menyediakan fasilitas yang seharusnya disediakan untuk konsumen sehingga melanggar SOP yang telah ditentukan. Rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana kinerja karyawan di Hotel Sakura. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan di Hotel Sakura Syariah. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi hotel sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan mengenai pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan pada Sakura Syariah Hotel. Yang kedua, bagi jurusan pariwisata dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran serta memperkaya penelitian pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan jurusan pariwisata khususnya program studi D4 Manajemen Perhotelan. Yang ketiga adalah bagi peneliti lain menambah dan memperkaya bahan bacaan terutama yang berkaitan dengan kinerja karyawan dan kualitas pelayanan. Bagi peneliti sendiri adalah menambah wawasan dan serta memperluas pengetahuan mengenai kinerja karyawan dan kualitas pelayanan serta untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan mata kuliah riset pariwisata. Kajian teori yang pertama adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja karyawan menurut Robbins 2016 adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator yang mengukur kinerja karyawan adalah yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat efektivitas. Dan norma hukum yang pokok yang disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu adalah hukum yang mempunyai hakikat dan stop lo Aziz. Bisa stop recording kok. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Menurut Jiptono 2010, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan yaitu yang pertama bukti fisik, yang kedua empati. Yang ketiga kehandalan, yang keempat daya tanggap, yang kelima jaminan asuransi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2016, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat volativisme digunakan untuk meneliti pada kondisi sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis data bersifat indukatif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maka daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi.
Teknik analisis data adalah bagian dari proses pengujian data, hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga reduksi data, dan yang terakhir kesimpulan penarikan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya presentasikan kepada Saudara Aziz dan Saudara Yopi. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudara Jeffrey. Antisipasi apa yang dapat dilakukan pihak hotel untuk menekan rantai penyebaran COVID-19 di hotel? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yopi. Contoh langkah yang dapat diambil adalah oleh Sakura Hotel adalah mengikuti yang pertama mengikuti pedoman dan rekomendasi yang ditetapkan oleh pihak terkait dalam hal ini World Health Organization yaitu WHO, pemerintah Republik Indonesia baik lokal nasional maupun internasional. Lalu petugas medis memeriksa suhu tubuh tamu yang akan menghadiri event. Langkah antisipasi itu sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu. Sebagai tindakan pencegahan dan penanganan, mengeluarkan surat pernyataan yang dikirimkan kepada tamu sebelum check-in yang isinya bahwa tamu tersebut dalam kurun waktu 14 hari sebelum kedatangannya tidak pernah berada di negara yang terinfeksi atau melakukan kontak dengan pasien yang terkait COVID-19 ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada Saudara Yopi. Baik, terima kasih Saudara Jeffrey. Nah, Saudara Jeffrey, saya juga ingin menanyakan tentang presentasi dari Saudara Jeffrey. Pertanyaannya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa pandemi? Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di masa pandemi menurut isi dari proposal saya adalah memberikan sosialisasi atau memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan hotel baik itu seminggu sekali maupun 2 minggu sekali supaya tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan baik. Dan beberapa manfaat lainnya yang dapat yang didapatkan oleh karyawan dalam pelatihan tersebut adalah yang pertama, karyawan mendapat pelatihan akan mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, mendapat menciptakan energi positif terhadap karyawan. Dan yang terakhir, akan meningkatkan citra hotel di mata hotel lain dan tamu. Baiklah, hanya itulah jawaban dari saya kepada Saudara Aziz. Terima kasih pada Jeffrey. Saya menerima jawabannya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.